Ini yang gue lakukan untuk bisa keluar dari keadaan ekonomi gue yang sulit. Hai Climbers, perkenalkan gue Michael Malaki, founder Ember Mountain Creative. Welcome to AIM episode 3. Hari ini gue mau sharing sedikit bagaimana cara gue keluar dari keadaan ekonomi yang sulit. Video ini gak bermaksud untuk memamerkan apapun, karena gue rasa banyak di luar sana yang pencapaiannya mungkin lebih daripada gue. Cuma, hari ini gue mau sharing sedikit bagaimana cara gue untuk bisa keluar dari keadaan itu. Di video sebelumnya, gue udah sharing mengenai pikiran alam bawah sadar, dan 90% kehidupan kita dipengaruhi oleh alam bawah sadar tersebut. Pikiran alam bawah sadar kita seringkali menjadi akar dari permasalahan yang kita hadapi saat ini. Dan bagaimana refleks kita menghadapi permasalahan hidup. Maksudnya ketika kita usaha terus gagal, banyak dari kita tidak menyadari bahwa hal itu terjadi karena problem dari internal diri kita. Kita yang gagal membaca situasi pada saat itu, kita yang membiarkan hal itu terjadi, dan kita yang ignore naluri yang mengingatkan diri kita. Tapi kebanyakan dari kita malah berfokus sama faktor yang dari luar. Seperti kita menyalahkan ekonomi yang lagi lesu, udah gitu kita menemukan partner mungkin yang gak asik. Gua gagal gara-gara A, B, C. Dan kita semuanya berfokus sama faktor dari luar. Yang pertama, respon dan aksi. Coba pikirin deh sama kita bahwa hal yang terjadi atau permasalahan yang terjadi di hidup kita, kebanyakan itu dikarenakan cara kita ngerespon terhadap permasalahan tersebut. Respon di sini termasuk bagaimana kita ignore or diem sama masalah yang ada di depan mata. Izinkan gue untuk menambahkan sedikit perspektif gue tentang rumusnya Jack Canfield. Gue tinggal di daerah macet, itu situasi. Aksi atau respon yang gue bisa lakukan adalah gue pergi lebih pagi dan gue mempersiapkan banyak tools yang gue bisa pakai selama di perjalanan. Seperti HP yang full charge, jadi gue bisa denger lagu, gue bisa browsing, gue bisa cari ide, gue bisa melakukan banyak hal dengan HP gue itu. Yang kedua, gue bawa cemilan dan minum. Jadi ketika macet, gue masih bisa nyemil ketika gue lapar. Di saat yang lain stres karena kemacetan, gue bisa menikmati kemacetan tersebut. Hasilnya, karena gue pergi lebih pagi, akhirnya gue nggak kena macet. Tapi kalaupun gue masih kena macet, gue masih bisa tetap enjoy waktu gue di mobil. Semenjak gue tahu rumus Jack Canfield ini, gue nggak serta-merta berubah langsung 180 derajat. Gue tetap seringkali menyalahkan keadaan, orang, ataupun faktor eksternal lainnya. Ada andil gue sedikit atau banyak. Dan kalaupun shit happens seperti corona saat ini, gue nggak mau diri gue dipengaruhi oleh faktor eksternal yang negatif terlalu lama. Contoh yang paling nyata adalah PPKM yang kita lalui selama ini. Kalau kita perhatiin, ada orang yang termotivasi karena adanya PPKM ini, ada yang merasa down dan menyalahkan pemerintah, menyalahkan sekitar, dan gak berbuat apa-apa. Tapi ada orang-orang yang berfokus sama apa yang bisa dilakukan, fokus sama solusi yang bisa dibuat. Jujur, buat Ember juga selama PPKM ini cukup berat. PPKM ini berdampak besar buat kita. Tapi gua dan tim mencoba mencari solusi apa yang bisa kita lakukan, bagaimana kita agile, beradaptasi dan improve, serta mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan selama ini. Yang kedua yang gue lakukan untuk keluar dari kemiskinan adalah rubah gaya dan rubah aksi. Albert Einstein berkata bahwa orang gila adalah orang yang melakukan hal yang sama terus-menerus tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Biar gue perjelas sedikit, di awal gue usaha, gue termasuk orang yang gak bisa nabung. Karena gue baru kenal uang di angka jutaan yang tadinya uang jajan cuma ratusan ribu. Gaya hidup gue juga langsung naik. Bertahun-tahun gue usaha, tapi untuk ganti motor aja gue gak bisa. Di sekitar umur 23 atau 24, gue baru sadar. Gue kerja dan usaha bertahun-tahun, tapi gue gak punya tabungan sama sekali. Uangnya kemana? Akhirnya gue rubah gaya dan aksi. Gue menyisihkan uang gue, baru sisanya gue pakai. Karena gue berpikir, tadinya gue pun bisa memakai uang jajan gue sendiri, bahkan bisa nabung. Sekarang kok nggak bisa? Di titik yang sama, gue mulai belajar investasi. Cuma pada saat itu gue merasa gue nggak punya banyak waktu. Akhirnya gue alokasikan ke tempat yang nggak perlu gue kontrol terlalu banyak, yaitu reksadana, obligasi, dan deposito. Jika kita ingin hasil yang berbeda, kita harus merubah mindset kita. Karena ketika mindset kita berubah, aksi kita pun berubah. Berikan deadline dan waktu untuk kita mencoba menjalankan sesuatu. Contoh, gue sempat menjadi agent insurance. Dan ketika gue menjadi agent insurance, gue memberikan diri gue tenggat waktu selama 1 tahun untuk mencoba. Di sekitar tahun 2015, gue mencoba berpartner. Di tahun 2017, gue mencoba mempelajari SEO. Dan masih banyak lagi hal yang gue lakukan untuk merubah gaya dan aksi.
Intinya, gue mencoba berbagai cara untuk gue bisa di titik kayak sekarang. Ada yang seperti sebuah kesalahan, betul. Dan mungkin memang murni bener-bener kesalahan, tapi itu yang membentuk diri gue sekarang. Walaupun banyak juga yang gue sesali. Next time gue akan bahas. Notes pentingnya, dimanapun kita berada, pastikan kita mempelajari skills intinya. Gue mengambil skill inti dari menjadi agent insurance. Dan ketika berpartner, gue juga mengambil skill inti dari berpartner. Dan gue belajar banyak dari partner gue. Yang ketiga, lakukan yang terbaik. Klise kedengarannya, tapi biarkan gue ceritain sedikit hal yang kita sering anggap klise ini. Tahun 2011, gue lulus dari salah satu kampus di Bandung. Dan untuk gue mendapatkan klien pertama gue terbilang cukup mudah. You know why? Karena gue sempat kerja di sebuah studio di Bandung. Dan ketika ownernya pindah ke Jakarta, beberapa kliennya diserahkan ke gue. Menurut gue, ini adalah hasil dari benih yang gue tabur ketika gue kerja praktek di studio tersebut. Gue lakukan apapun yang gue bisa lakukan dan doing extra miles. Gue lakukan yang terbaik yang gue bisa lakukan. Ketika gue diminta untuk lakukan A, gue lakukan A plus B. Ketika gue diminta lakukan A dan B, gue lakukan A plus B plus C. Kita nggak pernah tahu siapa yang kita temui dan siapa yang bisa mengubah hidup kita. Bayangkan jika ketika gue kerja praktek di tempat itu, gue hanya malas-malesan dan hanya sekedar memenuhi tugas kampus. Lakukan yang terbaik itu bukan artinya kita langsung jadi sempurna. Push your limits. Lakukan yang terbaik dari apa yang bisa kita lakukan. Tanpa kita sadari, dari hari ke hari, kita akan mengalami progres. Kalau kalian usaha atau kerja, bayangkan bagaimana kita memperkenalkan diri kita kepada perusahaan atau klien yang ingin kita apply. Kira-kira orang yang seperti apa yang akan diterima? Yang satu yang membawa solusi, yang satu hanya ala kadarnya, yang satu membangun hubungan, yang satu hanya melakukan kewajiban. Yang satu memperkenalkan diri dengan baik, yang satu asal-asalan. Tidak setiap kita menjual produk mungkin, tapi at least setiap kita menjual skills kita atau memarketingkan diri kita sendiri, bagaimana kita mau dikenal. Yang keempat, cari mentor atau komunitas. Jim Rohn berkata, you are the average of 5 people you spend the most time with. Gue mungkin gak akan bisa jawab kalau ditanya siapa mentor gue. Karena gue ngerasa gue bisa belajar dari siapapun. Siapapun bisa jadi mentor gue. Dan kalau lu merasa bahwa lu nggak bisa belajar dari siapapun di lingkungan lu sekarang, artinya lu di lingkungan yang toksik. Saat sekarang ini, kita bisa belajar dari manapun. Semua platform sosial media memampukan kita untuk bisa belajar bahkan hingga menjadi expert. Termasuk channel ini. Salam Air, adapt, improve, dan rest.